Kalau kucing kan nggak terlalu maju ya hidungnya. Kalau anjing tuh, kalau yang pug nggak, kalau yang kayak wolf itu kan maju-maju gitu jadi kayak lebih susah gitu sih. Kayak nggak kelihatan kotak gitu, jadi kayak masih kelihatan lancip. Kayak beruang ini masih kelihatan lancip kan? Kelihatan panjang soalnya. Mau lu bikin kotak juga susah ya, karena bagian bawahnya juga nggak kelihatan kan? Sebenarnya bisa di-clone sih. Cuma nanti jadinya kalau dipendekin jadi kayak bukan beruang nanti. Oh, Kecuali angle-nya dari depan. nggak jadi kaya lagi dia ya. Nggak beruang soalnya kan. Nah, kira-kira gini untuk liquify yang pertama. Di situ oke aja. Nah, di sini kan bikin guide nih buat ngecek lurus atau enggaknya. Kita bikin. Taruh sini muka. Sini. Dan kaki. Nah, ini nggak lurus kakinya. Kaki belakang juga nggak lurus. By the way, kalau lo ngedit ini nggak ada ini ya perubahan permainan cahaya atau apa, hanya ngedit di bentuk aja? Kebanyakan ngedit di bentuk aja sama warna doang. Sama misal bulu-bulunya belang-belang nanti diratain gitu-gitu. Tapi kalau untuk saya kadang enggak sih. Nah, ini kan kurang lurus. Nah, aku duplikat layer lagi untuk antisipasi. Bisa dengan di liquify lagi, tapi aku mau pakai cara transform aja komente sama pilih skew. Ini drag ke kiri. Terus di Photoshop terbaru itu ada ini loh yang lebih keren, custom. Jadi kita bisa nge-speed di sini, terus tinggal tarik. Oke. Ini cuma ada di Photoshop yang terbaru nih? Iya, cuma ada di Photoshop 2020. Oke. Jadi kita bisa ngepin mana yang mau di web. Oke, Kak Adit, sekalian ada yang nanya nih dari Kak Olan. Nama-nama plugin Pixel Squid-nya apa aja ya, Kak? Namanya itu ya Pixel Squid. Ini maksudnya apa nih? Kak Olan apa mau Jadi nama tanya langsung ke Kak Aditnya? Mungkin nggak ada plugin cuma itu doang, bro. Cuma satu itu doang. Pixel Squid maksudnya nggak ada menu-menu lainnya lagi gitu? enggak. Cuma satu itu doang ya? Aku ada Lightbox. Nah, di Lightbox ini kayak grup-grup itu loh. Kayak misal aku ngegrupin animal. Jadi isinya nanti hewan-hewan. Terus nah ini nih, aku dulu bukan temenan sih, patungan sama Ian, Ayu, William, Tony. Jadi semuanya tuh ada grupnya. Apa yang mereka pengen, dia ngegrupin. Nih dia pengen ini, ya udah. Jadi nggak berantakan. By the way, orang ada di sini nggak nih? Lu kasih tahu nama-namanya. Nah, di Visual juga ada yang free. Free, tapi ya gitulah, stoknya nggak sesuai. Atas ya. Oke. Kan sebelumnya ini, terus kita web sama skew jadinya seperti ini. Terus kalau masih kurang lurus, udah liquify lagi. Tapi menurutku ini udah cukup sih. Ini udah cukup kepalanya. Bagian sini udah, bagian kaki sini udah, kaki ini udah. Paling di sini. Oops. Nah, untuk ngelain guide-nya, Command H atau Control H. Untuk ngidupin lagi, Control H atau Command H.
Hai. Jadi kalau nggak mau keganggu, tinggal hilangin aja. Nah, ini kan udah kotak. Tinggal, tapi kayaknya masih ada yang perlu dikotak-kotakin lagi sih. Bagian tangannya kayak tangan bagian kanan dia masih kurang kotak. Bro, ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Juniawan. Pengerjaan Ya. satu image biasanya berapa lama? Atau mungkin lebih di ini aja kali ya, di spesifikin ya. Paling lama lu bisa sampai berapa lama, paling sebentar berapa lama juga. Kalau yang paling sebentar, ya ini sebenarnya kayak, ini kan udah jadi nih Anycube. Ya udah sesebentar itu sebenarnya. Mhm. Cuma kan kita kadang, kurang ini nih, kayaknya kurang ini, kayaknya kurang itu gitu. Mhm. Sebenarnya kalau bikin Anycube-nya cepat, cuma kayak gini doang. Cuma yang bikin lama itu sebenarnya bukan ngeditnya, tapi nyari fotonya gitu. Kayak kebanyakan di artis tuh, kalau yang di Instagram ya, bukan yang buat komersil. Kalau komersil kan udah dipikirin nih mau pakai foto ini, pakai foto itu gitu. Tapi kalau buat seneng-seneng doang di Instagram, kayak aku bikin Anycube, ya susah-susahnya ya di nyari stok fotonya sih. Jadi kalau kita udah tahu angle-nya kayak gini, pasti udah kepikiran, oh ini lebih gampang dibikin Anycube, live-nya lebih gampang, nggak makan banyak waktu gitu. Soalnya yang aku alamin sih nyari fotonya yang bikin lama. Oke, semoga kejawab ya Kak Juniawan. Nah, untuk Kak Yonan nih, berarti kalau kaki nggak perlu sampai harus cube banget ya? Nggak perlu sebenarnya. Tapi kalau mau realistik banget, boleh. Tapi kayak gini nih, yang di bagian bawah sini kan sebenarnya kakinya tuh bulunya kayak kena angin atau lagi basah gitu kan. Jadinya kayak kempes gitu kan. Mhm. Itu dibiarin aja. Nggak harus semuanya kotak-kotak gitu. Kalau yang di belakang ini kan bisa kotak. Yang di depan ini kan lepek nih bagian bawahnya. Sebenarnya bisa di-clone dari atas ini. Cuma nanti kayak kurang natural gitu loh. Jadi Mhm. aku tetap kalau lagi basah ya udah segitu aja gitu. Paling nanti di shading aja bagian sini ya. Kayak sini lebih gelap, ini lebih terang gitu. Kadang bisa sebenarnya kayak gini. Kalau mau lebih ngotak. Cuma jadi nggak apa ya. Nggak natural gini ya. Tapi sebenarnya kan Apa sih? keseluruhan juga udah nggak natural, bro. Lu jadi kota kan? Jadi ini nggak ada patokan kalau mau kakinya mau kotak atau enggak. Sebenarnya ini cuma buat fun-fun aja guys. Nah, nih. Kalau di Jelong nanya lagi nih, lu pakai Photoshop nggak? Asli kan? Wadaw. Ya iya. Asli orang dikasih ya kan? Oh enggak. Dikasih dari Adobe-nya kan lu bayar. Oh iyalah. Bener lah, dikasih namanya. Aku beruntung dapet teman yang manas-manasin buat beli asli. Asli. Jadi ya, Aduh. Oke, selanjutnya nih untuk Kak Mangara. Bagian mata nggak perlu di cube ya? bentar. Tuh kadang matanya tuh kadang boleh, tapi kalau ini beruang kan kecil banget, nggak kelihatan sih kalau di post di Instagram. Cuma kalau mau nggak apa-apa. Bro, beda kenapa video lu dimatiin sih? Kan aku lagi ini, lagi share screen. Ya nggak apa-apa, kan bisa juga. Emang kenapa kok share screen? Kok video mati? Nggak apa-apa lagi. Ntar kalau lagi Aduh. Ah, masa sih bukannya ada ya? Ini katanya dari suaranya Irsya apa nih? Emang kalau foto aja kan nggak ada liquify-nya? bukan masalah nggak ada live-nya, Kak. Nggak ada apanya. Kalau Photoshop asli itu, kamu lebih apa ya? Kamu Iya lebih sih. lebih menghargai karya orang gitu aja sih. Berat.
Misal kamu pengen dihargai sama orang, tapi kamu aja belum bisa ngehargai kayak orang. Photoshop kan sebuah karya. Kalau nggak ada Photoshop, ya aku nggak tahu kerja apaan sekarang. Terus belum tentu juga aku bisa ada di Instagram kayak sekarang. Kayak dulu kan aku ngeditnya di HP. Terus kenal sama orang yang kenalin aku sama Photoshop. Ya pertama nggak apa-apa bajakan buat belajar. Tapi kalau udah belajar dan dirasa mampu, dan dengan Photoshop itu kamu menghasilkan sesuatu, entah itu materi atau apapun itu, ya usahain untuk beli Photoshop langganan. Murah kok, cuma 5.000 sehari. Wah, udah. Gue denger kayak iklan apa itu ya, dengan 5.000 sehari. Percaya nggak kalau 5.000 sehari? Itu murah banget, cuy. Lo kayak ini lo iklan provider lo. Tuh katanya pakai Photoshop asli biar berkah. Betul. Setuju gua. Kata Kim putus-putus videonya. Kalau yang nanti video putus-putus nanti bisa lihat di YouTube kita ya. Kita bakal ini record video ini, sesi ini, nanti kita akan upload ke YouTube kita. Oh iya, Mas, aku belum record dari tadi loh. Setelah gue udah record dari tadi. Tenang aja. Mas, Mame tuh udah record kan? Sudah. Oke, aman. Waduh, katanya Photoshop asli nggak pernah error. Catet. Emang iya? Yang nggak gitu juga sih sebenarnya. sebenarnya. Tergantung laptopnya ya? Apa ya, jarang banget. Oke. Terus kalau berat bisa kayak apa ya, tahan gitu loh. Kayak nggak harus nutup yang lain gitu. Kalau dulu kan kayak ya udah Photoshop aja, yang lain harus ditutup. Betul, setuju gua. Gitu kira-kira. Nah, terus selanjutnya ini kan Liquify pertama, ini Liquify kedua. Rename lagi. Oke, jangan lupa di-save. Namanya sesuai dari foto aslinya. Angelica Crew dari Pixabay. Biar nanti pas upload, ya udah aku mention nama dia. Itu juga cara ngehargain betul. orang sih, walaupun masih gratis. Ya kalau aku nggak dapet foto ini dari dia, mau pakai apa gitu kan. Lanjut ke sekarang ngebenerin. Nah, di sini kan masih banyak yang harus perlu dibenerin. Kayak misal di background-nya. Background-nya ini masih berantakan kan semuanya. Semua di pinggiran ini yang kena Liquify pasti berantakan. Ini foto aslinya. Berantakan kan, berubah banget. Nah, terus bagian sini, ini juga, ini juga kurang, teksturnya nggak ada. Ini nanti matanya diterangin. Ini juga nggak rata bulunya. Ini juga sama ini kurang rata. Ini diratain sedikit, gitu. Nah, jadi kalau Anycube itu nggak terlalu susah sih menurutku. Cuma ngebenerin sama ngebentuknya yang harus banyak latihan sih. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ada banyak pertanyaan nih. Kalau ngikupin orang bisa nggak? Orang jadiin cube gitu. Orang jadi cube gitu. Jadi kayak Lego kali ya jadinya. Aku udah pernah lihat, cuma itu 3D bukan Photoshop. Aku mau bikin Photoshop, cuma harus request angle-nya ya. Kayak. Itu Lizzie Long tahu. Dari atas, harus dari bawah dikit. Soalnya kalau dari depan dong ya udah. Orang iya, flat banget jadinya ya. Terus, lanjut. Aku mau ngebenerin yang perlu dibenerin. Biasa kalau aku stem tool itu nggak di fotonya. Jadi kan kadang ada orang yang stem ya udah, stem aja. Di current layer, misal ya udah stem. Ini kan jadinya masuknya di layernya kan. Tapi kalau aku itu bikin new layer.
Ini new layer. Nah, untuk settingannya, untuk shortcutnya S. Sampelnya, aku pilih current and below. Untuk opacity dan flow, aku biasanya nyesuaiin sih. Kalau mau pengen cepet ya udah 100. Oh ya, untuk di atas ini, untuk shortcut flow dan opacity, daripada ngedrag gini, ini kan kayak capek kan, take time. Nah, mending pencet angka aja. Kalau udah pencet S, itu kan S shortcutnya stem. Kita tinggal pencet aja. 3, kalau mau opacity-nya 30, tinggal pencet 3, opacity-nya 80%, tinggal pencet 8. Gitu. Jadi kayak lebih cepat nanti. Kalau untuk ngerubah flow-nya, tinggal pencet shift plus angka. Flow-nya 50%, ya udah tinggal shift 5, shift 3, shift 4, shift 6, shift 7, jadi lebih cepat. Jadi nggak perlu nge-drag sini, nge-drag sana, itu lebih capek. Tuh guys, ini current and below, dan harus bikin new layer. Nah, rename new layer apa dah, doodling kayak coret-coret kayak apa terserah. Itu new layer kosong apa lu kasih warna coklat itu, bro? Ada apapun. Untuk nge-stem tool doang. Nah, sekarang aku pakai yang 100%. Nah, ini juga makan waktu, jadi silakan kalau mau yang nanya-nanya, guys. Nah, ada yang nanya nih. Pengguna berasa itu gimana? Tadi kan katanya di-download dulu di DeviantArt. Penggunaannya bagaimana? Mungkin setelah di-download, gimana cara masukin ke Photoshop-nya kali ya? Ntar ya, itu terakhir ya. Itu soalnya buat finishing. Oke. Yang berhubungan aja ya. Yang berhubungan nih. Kalau habis di liquify, terus ada bagian yang ngeblur, ngakalinnya gimana? Ini ngakalin caranya. Ulang bulu-bulunya. Mhm. Jadi kayak ngebalin tekstur gitu loh. Atau enggak, kita ke kamera raw filter. Terus naikin deh detailingnya. Gitu. Tapi itu nanti buat terakhir aku. Finishing ya? Sama aku ada finishing juga nanti. Cuma nanti aja nih, Mas. Nah, kalau ini nggak nanti-nanti nih. Biasanya berapa rate untuk bikin cube ini, Kak? Tergantung kliennya sih. Boleh dibuka? Janganlah. Mungkin rata-rata kali ya. Rata-rata boleh nggak rata-ratanya? Biasanya kamu kadang orang Indo sih jarang ada yang mau ya, tahu sendiri orang Indo. Kalau aku keluar itu biasa paling tinggi 50 lah untuk satu foto. $50. Ya. Oke. Tapi sebenarnya lihat juga sih kayak Kesulitannya. Tapi kalau lagi butuh duit sih nggak ngeliat-ngeliat sih. Nah, kalau ini kan aku lagi nge-stemnya ngasal-asalan. Tapi nanti pas bagian terakhir aku gambar bulu-bulunya. Jadi ini kayak buat perhatiin dulu. Oh, untuk jasanya, Kak. Untuk jasanya bukan untuk Upwork-nya. Upwork-nya mungkin kan lu jualnya 50 kan. Tapi kalau untuk jasanya misalnya ada orang, gue punya foto ini, tolong dong ubahin jadi cube dong. Lu ngasih rate berapa? Fotonya hewan. Ya, mungkin apa aja kali. Atau mungkin lu ada rate sendiri, misal kalau yang simple jangan juga ya, ngebongkar banget itu namanya. Rata-rata aja, rata-rata lah. Kalau Anycube ini jarang ada yang minta. Jujur. Jarang ada yang pengen. Yang pengen itu kebanyakan yang ganti-ganti background. Kayak misal kucing diganti ke background-nya di Paris lah, gitu-gitu. Di Arctic lah, di mana di piramid Giza lah, gitu-gitu. Kalau buat Anycube jarang. Kalau buat ada. Kadang aku yang nyari-nyari kucing yang udah famous gitu. Buat nyari insight. Bro, kalau orang nggak ada bro gitu bro, minta gantiin backgroundnya gitu. Misal lagi di Paris gitu, pokoknya gue nggak mau ketahuan kalau gue bohongan ini. Ada nggak kira-kira? Ada sih, cuma
jarang kalau aku. Kalau temanku ya, tapi kalau aku jarang. Soalnya kayak kerjaanku udah banyak gitu, jadi kayak Wah, sombong kali ini orang. aku juga jarang aktif Instagram, aktif kan. Soalnya di tanda seru tuh aku lagi belajar mas, kan baru di I gitu, jadi kayak Waduh, Om Ahmed, next time Babang Lizong dong. Boleh, Lizelong. Sorry. Boleh banget. Kalau memang mau, mungkin di next time event kali ya. Gimana bro? Beradit, lu setuju nggak? orang mah boleh banget. Gue masih setuju banget. Van, Nah lo ini dari mana-mana mulu, Van, workshopnya, Van. Ini dari Kak Ola nih. Biasanya kliennya datang dari Instagram atau dari mana? Lu biasanya jual jasa lu di mana? kalau yang gede datangnya dari Behance, kalau yang kecil-kecil dari Instagram. Tapi overall kebanyakan orang luar apa orang Indo kalau ada yang Instagram? Sama aku ada kerjasama juga sama orang Indo, cuma dia punya website yang nawarin jasa-jasa gitu, edit-edit buat hewan-hewan peliharaan gitu. Jadi nggak cuma kucing, jadi ada anjing, aja apapun itu yang jadiin peliharaan gitu. Jadi kayak aku sebagai ya udah jasa ya udah, dia kayak kalau ada editan masuk dia ngasih ke aku itu. Jadi kayak bagi-bagi Bagi hasil. hasil. Bagi hasil lebih enak sih. Aku nggak capek nyari-nyari gitu. Betul. Gue ngalamin tuh sih. Terus juga kan editnya yang nggak seberapa, cuma ganti background Ya. doang. Tapi Terus paling juga selalu request. tanpa lu cari ada aja. Nah ini kan blood, nggak ada teksturnya. Nanti kadang aku bikin bulunya itu new layer juga. Habis gambar, aku sesuaiin blurnya sama blur fotonya. Jadi nanti nggak jomplang gitu.